Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan dengan membaca kitab zakat yang ada di dalam kitab fikih Islam lengkap, penjelasan dari mazhab Syafi'i. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita langsung saja akan membacakan soal kitab zakat ya. Yang pertama-tama adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah ya, zakat yang diwajibkan untuk 5 jenis harta. Yang pertama adalah 1 binatang ternak, 2 barang berharga, yang ketiga hasil pertanian, dan 4 buah-buahan, yang kelima barang-barang dagangan. Penjelasannya, dasar diwajibkan zakat secara mutlak adalah firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim," yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Zakat dapat memperbaiki keadaan orang-orang kaya serta menjaga mereka dari keyakinan dan selainnya. Oleh karenanya mereka berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Sabda Rasulullah kepada Muadz ketika mengutusnya ke Yaman, "Fa'akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala faqaraihim," yang artinya ya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini hadis riwayat Bukhari 1331 dan Muslim 19 dan selain keduanya. Mengenai kewajiban dalam jenis-jenis yang disebutkan tadi akan dipaparkan dalil-dalilnya pada pembahasan masing-masing. Binatang ternak ya, yang pertama binatang ternak. Binatang ternak yang wajib disakati ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakatnya ada 6 perkara, yaitu Islam ya, yang zakat itu harus orang Islam. Kemudian merdeka artinya dia berdiri, bukan budak. Yang ketiga, barang yang wajib disakati itu memiliki secara sempurna, mencapai nisab dan mencapai haul. Yang keenam adalah digembalakan. Penjelasannya, 1 tentang kewajiban zakat dalam jenis-jenis ini dan sebagian besar syaratnya ditunjukkan dalam dalil berikut. Ini Bukhari 1386 meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar menulis surat untuknya dan mengutusnya ke Bahrain. Di bagian awal Abu Bakar menulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang difardukan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Barang siapa memintanya dari kaum muslimin dengan cara sebenarnya, maka berikanlah kepadanya. Barang siapa meminta lebih, maka jangan diberi." Di dalam surat di atas juga disebutkan jenis-jenis binatang ternak yang wajib disakati serta dijelaskan nisab dan kewajibannya. Semuanya akan dijelaskan secara terpisah pada bagiannya masing-masing. Yang kedua, maksud mencapai nisab adalah harta mencapai kadar tertentu sehingga ada kewajiban zakatnya. Dalam Al-Misbah Al-Munir dikatakan, nisab adalah kadar yang ditentukan untuk kewajiban zakat.
nisab setiap harta akan dijelaskan sendiri beserta dalilnya. Yang ketiga, dasar bahwa zakat harus mencapai haul adalah sabda Rasulullah, laisa mimalin zakatu hatta haula alaihil haulu, ya. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sampai mencapai haulnya. Hadis riwayat Abu Daud 1073. Artinya sampai harta tersebut dimiliki selama 1 tahun komariah. Binatang ternak yang dizakati haruslah binatang ternak yang digembalakan di rumput yang mudah setiap mencapai haul atau lebih. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan syarat zakat kambing adalah digembalakan. Yang berikutnya adalah barang berharga. Barang berharga yang wajib disakati ada 2, yaitu emas dan perak. Syarat wajib zakatnya ada 5 perkara, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga adalah barang yang wajib disakati dimiliki secara sempurna, yang keempat mencapai nisab, dan yang kelima mencapai haul. Dasar diwajibkannya zakat emas dan perak adalah firman Allah, walladzina kami ulangi ya. Oke. Walladzina ya'nizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabil alim. Oke, baik. Yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Maksud menyimpan dalam ayat di atas adalah menyimpan harta yang belum ditunaikan zakatnya. Bukhari 1339 meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Umar, barang siapa menyimpan harta dan tidak menunaikan zakatnya, maka kecelakaanlah baginya. Muslim 987 meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ma min sahibi dhahabi wala fiddati la yu'adza minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati saffahat lahu safaihu min nari fa'ahmiya alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa tahruhu kulma baradat aidat lahu fi yaumi kana maqdaruhu khamsina alfa sanatin hatta yu'adu bainal ibadi fayaru sabilahu imma illal jannati wa imma ilan nar. Yang artinya siapa saja pemilik emas dan perak kemudian tidak menunaikan haknya, pasti pada hari kiamat nanti dibentangkan untuknya lempengan-lempengan neraka. Dia dibakar dengan menggunakan itu di neraka jahanam. Sisi badan dan punggungnya disetrika. Setiap kali lempengan itu mendingin, maka dikembalikan lagi kepadanya selama sehari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun, sampai dia diadili di antara para hamba. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalan, entah itu ke surga atau ke neraka. Maksud menunaikan haknya dalam hadis di atas adalah mengeluarkan zakatnya. Yang berikutnya adalah hasil pertanian. Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada 3.
sengaja ditanam manusia, ya, syarat yang pertama. Kemudian 2, merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Yang ketiga, mencapai nisab, yaitu 5 wasya tanpa disertai kulitnya. Penjelasannya, hasil pertanian yang disakati haruslah bahan makanan pokok yang memungkinkan untuk disimpan tanpa mengalami kerusakan. Yang dimaksud bahan makanan pokok adalah makanan yang biasanya dikonsumsi penduduk negeri, tepatnya adalah gandum, padi-padian, kacang, dan selainnya. Yang berikutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan yang wajib disakati ada 2, yaitu kurma dan anggur. Syarat wajib disakatnya adalah 4. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, buah-buahan yang wajib disakati itu dimiliki secara sempurna. Yang 4, mencapai nisab. Abu Daud 1603 dan Tirmizi 644 meriwayatkan dari Attab bin Usaid. Dia berkata, Rasulullah memerintahkan menyortir anggur sebagaimana menyortir kurma. Zakatnya diambil dalam bentuk kismis atau anggur kering, sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk tamar, kurma kering. Maksud menyortir adalah menentukan tamar, kurma kering dari kumpulan rutab, kurma basah, dan kismis, anggur kering, dari kumpulan anggur. Yang berikutnya adalah barang-barang dagangan. Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat untuk emas dan perak. Penjelasannya adalah, dasar kewajiban adalah firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Nafkahkanlah dia di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 267. Mujahid berkata, ayat ini diturunkan dalam hal perdagangan. An-Nasyafi berkata dalam tafsirnya, ayat ini adalah dalil wajibnya zakat dalam harta perdagangan. Abu Daud 1562 meriwayatkan dari Samurah bin Jundab. Dia berkata, amma ba'du, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kita perdagangkan. Baik, teman-temanku semuanya, kita dalam pertemuan kali ini kita sampai pada penjelasan tentang barang-barang atau apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan langsung masih membahas tentang zakat, yaitu nisab dan zakat unta. Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika dalam saya membacakannya terjadi banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.